Halo semuanya, khusus buat Anda para PNS yang lagi harap-harap cemas menantikan kabar seleksi mutasi ke Kementerian Haji dan Umroh, ada kabar baik nih, penantian Anda sudah berakhir. Yuk kita kupas tuntas pengumuman resminya. Jadi, Anda salah satu dari ratusan PNS yang sudah mendaftar dan nungguin banget kelanjutan proses seleksi ini kan? Kalau iya, Anda sudah berada di tempat yang paling tepat. Kita langsung aja ke intinya. Betul sekali, hasil yang Anda tunggu-tunggu itu akhirnya tiba juga. Yap, Kementerian Haji dan Umroh sudah secara resmi merilis hasil seleksi administrasi. Oke, mari kita mulai bedah informasinya ya. Dan biar jelas, semua yang akan kita bahas ini sumbernya 100% valid, langsung dari pengumuman resmi Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh dengan nomor PNG 9-SJ2026. Nah, jadi dokumen ini intinya punya dua fungsi utama. Yang pertama jelas ya, untuk mengumumkan siapa saja yang namanya berhasil lolos tahap administrasi. Terus yang kedua, dan ini nggak kalah penting, yaitu untuk memberitahu apa langkah selanjutnya bagi para peserta yang lolos. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam proses seleksi ini, jadi pastikan Anda benar-benar menyimak bagian selanjutnya ya. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik, panitia seleksi telah mengubah metode ujian dan juga seluruh jadwal pelaksanaannya. Ini informasi yang wajib banget Anda ketahui supaya nggak salah langkah. Coba kita lihat tabel ini lebih detail. Pertama, yang paling mencolok metode tesnya. Tadinya kan direncanakan wawancara, sekarang berubah total jadi Computer Assisted Competency Test atau CACT. Ini perubahan besar. Akibatnya, jadwalnya juga ikut bergeser semua. Uji kompetensi diundur dari akhir April ke tanggal 18 sampai 22 Mei. Nah, efek dominonya, pengumuman akhir, proses mutasi, sampai penerbitan SK, semuanya ikut geser ke bulan Juni dan Juli. Jadi intinya apa? Tolong banget catat tanggal-tanggal yang baru ini ya. Oke, setelah kita paham soal perubahannya, sekarang saatnya menjawab pertanyaan utama. Siapa saja yang berhasil melaju ke tahap berikutnya? Menurut pengumuman resmi, total ada 308 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat di tahap seleksi administrasi. Wow, selamat ya buat Anda yang namanya termasuk di dalamnya. Konsekuensinya sangat jelas di sini. Kalau nama Anda ada di dalam lampiran pengumuman, artinya Anda lolos dan wajib ikut uji kompetensi. Sebaliknya, jika nama Anda tidak ada, artinya proses seleksi Anda dengan berat hati berhenti sampai di tahap ini. Nah, khusus bagi Anda yang termasuk dalam 308 nama yang lolos, perjalanan belum selesai. Yuk kita lanjutkan, kita lihat apa saja langkah-langkah yang harus segera Anda lakukan. Ada 4 langkah penting yang jangan sampai Anda lewatkan. Pertama, pastikan lagi nama Anda memang benar-benar ada di lampiran. Kedua, catat detail jadwal dan lokasi ujiannya. Ketiga, langsung mulai persiapan untuk tes CACT. Dan keempat, terus pantau informasi terbaru. Langkah pertama, ini yang paling dasar tapi juga paling krusial, buka lampiran pengumuman resminya, lalu cari nama Anda. Seperti yang bisa Anda lihat di contoh ini, jangan cuma fokus ke nama, tapi perhatikan juga kolom instansi asal, lokasi ujian, dan jadwal ujian yang spesifik untuk Anda. Lanjut langkah kedua, catat dengan sangat-sangat teliti. Kenapa? Karena setiap peserta itu punya jadwal dan lokasi ujian yang spesifik, yang lokasinya tersebar di berbagai kantor regional atau UPT-BKN di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai Anda tertukar atau lupa. Langkah ketiga adalah persiapan. Karena metodenya baru, penting banget buat kita paham apa itu CACT. Sederhananya, ini adalah tes berbasis komputer yang tujuannya untuk mengukur 3 area kompetensi utama Anda, yaitu teknis, manajerial, dan sosiokultural. Dan langkah keempat, jangan lengah, tetap waspada. Pengumuman ini menyebutkan bahwa sosialisasi teknis soal pelaksanaan CACT itu akan diinformasikan kemudian. Ini artinya masih akan ada detail-detail penting lainnya yang bakal menyusul. Pertanyaannya sekarang, di mana Anda bisa mendapatkan informasi lanjutan yang valid dan bisa dipercaya? Nah, biar gak kena hoaks, mari kita lihat sumber-sumber resminya. Ada 3 kanal utama yang wajib Anda pantau. Pertama, situs resmi kementerian di haji.go.id. Kedua, portal ASN Karir dari BKN. Dan yang ketiga, akun-akun media sosial resmi Kementerian Haji dan Umroh. Pastikan Anda hanya merujuk pada 3 sumber ini ya. Sebagai penutup,
Penting banget untuk kita ingat pernyataan tegas dari panitia seleksi. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kalimat ini menegaskan bahwa hasil yang sudah diumumkan ini sifatnya final. Jadi bagi Anda yang lolos, sekali lagi selamat. Persiapkan diri Anda sebaik-baiknya dan semoga sukses di tahap selanjutnya.